Habib akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan udhiyah, tentang masalah korban. Jangan sampai kita tidak memahami masalah hukum udhiyah korban. Nanti kalau ada nak ditanyakan, silakan tanya jawab. Boleh tanyakan nanti. Baik ibu-ibu nak ditulis tanyanya, sampaikan ke Habib, atau langsung angkat tangan tanyakan, silakan. Insyaallah jika bisa mampu untuk jawab, Habib jawab. Tidak bisa PR nantinya. Membahas tentang masalah udhiyah. Udhiyah ini adalah salah satu syariat Nabi yang dimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah engkau kepada Tuhanmu ya Muhammad, lalu korbanlah engkau. Perintah ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Allah perintahkan. Makanya ulama mengatakan di dalam ayat ini Allah jelaskan fasholli lirabbika. Perintah pertamanya adalah solat. Lalu perintah kedua adalah korban. Makanya kata ulama solat di sini yang dimasukkan, ulama tafsir sebagian mengatakan solat Idul Adha. Kenapa? Karena perintah berikutnya adalah korban. Ini mengatakan. Makanya kata ulama Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri karena dua sebab. Idul Adha itu yang pertama dalilnya Al-Quran, fasholli lirabbika wanhar. Lalu yang kedua, di dalam Idul Adha itu ada ibadah yang besar, dua ibadah yang besar, yaitu ibadah haji dan ibadah korban. Makanya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Walaupun memang kenyataan di Indonesia Idul Fitri lebih semarak daripada Idul Adha. Kenapa? Karena ditunjang oleh adanya mudik bersama. Coba kemarin larangan mudik, rame nggak? Hah? Sepi. Sama nggak kayak Idul Adha? Sama. Ini katakan. Beda kalau di negeri-negeri Arab seperti Mekah, Madinah, Yaman, Hadramut. Itu kalau Idul Adha semaraknya luar biasa. Dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah mereka sudah puasa. Tanggal 8 Yaumul Tarwiyah, tanggal 9 Yaumul Arafah, tanggal 10 Lebaran Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Artinya perayaan-perayaan luar biasa di sana. Bahkan kalau adat biasa orang Yaman di Hadramut itu kalau pada hari tasyrik itu ada lomba. Kayak kita di Indonesia ini lomba 17 Agustusan. Kalau sana lombanya lomba onta. Ada lomba onta, ada lomba mewarnai onta, rame semarak mereka orang. Ini katakan 3 hari berturut-turut. Ini katakan. Ala kulli hal. Tapi yang harus kita pahami Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Nah, kemudian udhiyah ini kata ulama juga di dalam satu riwayat hadis Imam Tirmidzi, riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amila ibnu Adam yaumun nahri ahabu ila Allah ta'ala min iraqatid dam wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi gurniha wa aglafiha wa inna ad-dam la yaqa' min Allah bi makani qabla yaqa' fil ardi fatibu biha nafsan." Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak ada suatu amalan Bani Adam, tidak ada suatu amalan Bani Adam pada hari Lebaran daripada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi iraqatid dam, mengalirkan darah. Jadi kalau ditanya Habib, amalan apa pada hari Lebaran Idul Adha yang paling bagus? Itu korban, mengalirkan darah. Karena satu-satunya amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari Lebaran itu adalah berkorban. Ini katanya. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa aglafiha, kata Rasulullah. Karena kelak nanti korban itu akan datang lagi kepada kita pada hari kiamat dengan tanduk dan kuku-kukunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya korban itu akan memberikan manfaat kelak nanti yaumul qiyamah. Ini katakan. Bahkan Rasulullah katakan dalam riwayat lain apa? Azimu dhahayakum fa inna ala siratil mutayakum, kata Rasulullah. Perbesarlah sembelihan kalian karena kelak nanti pada hari kiamat di syirat, di jembatan itu tunggangan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apakah kita menjadi tunggangan kita orang? Kita naik nyembelih kambing, naik kambing begitu. Nyembelih sapi 7 orang naik sapi itu. Nah, saking dahsyatnya nanti pada syirat itu, yang sangat sedikit orang yang bakal selamat melewati syirat tersebut, tapi orang yang korban di dunia dengan hartanya melakukan korban udhiyah, Allah akan mudahkan melewati syirat tersebut. Karena kondisi syirat itu luar biasa dahsyatnya. Orang melewati syirat itu luar biasa dahsyatnya. Bayangkan 500 tahun perjalanan, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan semuanya akan lewat. Tapi berbagai macam keadaan orang yang lewat. Ada yang pertama kali yang lewat itu bagaikan apa? Tarfatul ain, kedipan mata sampai lewat. Siapa mereka? Para anbiya, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka melewati syirat yang jaraknya 500 tahun, itu kedipan mata saja. Ada lagi seperti apa? Seperti kilat yang menyambar. Ada lagi yang seperti orang yang larinya kenceng banget. Ada lagi orang yang berlari, ada lagi orang yang berjalan, ada lagi orang yang merangkak. Yang terakhir yang ngesot. Sampai-sampai dalam riwayat hadis disebutkan yang ngesot ini berkata kepada Allah, "Ya Rabbi lima abta'tabi." Ya Allah, kenapa kau memperlambat diriku melewati syirat ini? Maka Allah katakan, "Ma abta'tuka, aku tidak memperlambat dirimu. Inna ma abta'tuka amaluka." Sesungguhnya memperlambat dirimu adalah amalmu ketika hidup di dunia. Jadi kalau kita memperlambat amal ibadah, memperlambat amal baik, nanti di akhirat pun diperlambat oleh Allah. Masya Allah. Pak, Bu, bayangkan coba. Ngesot. Dari sini balik ke rumah, ngesot. Cak mana lah gasnya? Bayangkan dulu. Jangan dites, tidak usah dites. Bayangkan dulu. Apalagi kaget di syirat. Dikatakan sulit luar biasa. Makanya ada kesempatan di dunia ini untuk kita dipermudahkan melewati syirat itu, yaitu diantaranya adalah korban ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, "Wa inad dam la yaqa'a min Allah bi makani qabla yaqa'a fil ardi fatibu bihan nafsan." Darah itu ketika kita korbankan belum jatuh di muka bumi, sudah jatuh di sisi Allah. Sebelum darah itu jatuh di muka bumi, sudah diterima di sisi Allah. Fatibu bihan nafsan. Maka kata Rasulullah, perbaguslah jiwa kalian ketika kalian korban. Ini penting. Yang perlu digarisbawahi itu adalah ketika korban, bagusi jiwa kita. Hati kita, niat kita diperbaiki. Jangan sampai kita korban tapi niat kita tidak baik, merusak amal ibadah. Contoh, terkadang di masyarakat kita itu korban itu suka diberi nama fulan, bagus dah. Bukan soal bagus atau tidaknya, boleh atau tidak boleh, tapi kalau soal bagus nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Supaya hati kita selamat. Kalau namanya ditulis terkadang hati ini nggak selamat. Misalnya saja nama itu salah peletakan kambing kita, kambing gede, diletakkan nama itu adalah di kambing kecil, kita terkadang nggak nerima. Makanya nggak perlu dikasih tahu namanya. Yang penting di situ niatkan saja ini kambing korban udhiyah sunnah lillahi ta'ala. Sudah cukup. Yang punya kambing, yang punya korbannya, sapinya, ayo kumpul niatlah masing-masing. Diajari niatnya. Setelah niat sudah, kami nggak akan menyebutkan namanya. Yang motong nggak perlu lagi tahu punya siapa. Yang motong nggak perlu lagi tahu apakah ini punya siapa atau butuh niat, nggak perlu lagi. Kenapa? Yang penting yang punya sudah meniatin, sudah cukup. Karena Pak sering kejadian seperti ini. Bukan sering lagi, memang sudah kenyataan seperti itu. Ini punya kambing namanya Ahmad. Itu dikalungi nama Ahmad, dikalungi kambing sambil ditarik Ahmad. Masya Allah, nama Rasulullah.
Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Banyak. Tanpa disadari nama yang baik diletakkan di nama hewan. Makanya Pak, Bu, mulai sekarang kalau kita nak korban nanti tidak usah tunjuk nama kita. Kalau ditanya punya siapa? Hamba Allah sudah. Hamba Allah. Biarkan saja. Tidak perlu nama. Yang penting diniatkan, setelah niatkan bawalah. Lalu korbankan. Itu yang bagus. Nabi saja dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau katakan, dahan Nabi bikabasain amlehain agranin dadhuma biyadil karima wasamma kabbara wa darijil mubaraka ala safhima. Rasulullah katakan Anas bin Malik nyembelih 2 kambing warna putih yang bertanduk. Disembelihnya dengan tangan yang mulia. Lalu Nabi baca bismillah, lalu takbir, lalu meletakkan kakinya yang mulia itu di pundak kambing tersebut. Lalu Nabi menyembelih sendiri 2 kambing tersebut. Masya Allah. Makanya nanti Pak, Bu, kalau mau ikut Nabi, kata ulama, yang paling afdal nyari kambingnya itu kambing warna putih yang bertanduk. Itu yang afdalnya, ini katakan. Habis warna lain boleh tak? Boleh, bebas. Tapi kalau mau cari yang afdal, warna putih bertanduk, ini katakan. Kemudian udhiyah. Udhiyah itu ada 3 syarat, itu dikatakan udhiyah korban. Ini katakan. Udhiyah itu ada 3 syarat dinamakan udhiyah itu korban. Yang pertama, yudbahu minan na'am, yang disembelih binatang ternak berupa onta, sapi dan kambing. Onta jenisnya yang pundaknya 1, pundaknya 2, terserah. Sapi jenisnya termasuklah kerbau. Kambing jenisnya termasuklah adalah domba. Ini katakan. Itu yang disembelih. Selain itu tidak diperbolehkan untuk disembelih. Mayoritas dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat di dalam riwayat bahwasanya di zaman Nabi ada seorang sahabat nyembelih apa? Nyembelih kuda. Kuda boleh nggak dimakan? Boleh. Nggak apa-apa, halal untuk dimakan. Tapi ada di zaman. Tapi mayoritas mengatakan nggak boleh kuda. Ada lagi pendapat Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas ini? Sepupu Nabi. Sepupu Nabi bilang mengatakan apa? Yang penting irqat dam, mengalirkan darah, walaupun dari ayam dan bebek. Itu pendapat Abdullah bin Abbas. Sehingga para ulama Syafi'i mengatakan apa? Boleh bagi orang fakir miskin yang nggak mampu untuk korban, dia taklid mengikuti pendapat Abdullah bin Abbas. Jika dia pengen korban, dia sembelih saja ayam. Ikuti pendapat Abdullah bin Abbas. Yang penting alirkan darah. Tapi bagi siapa? Bagi siapa? Fakir miskin. Kita orang boleh nggak? Boleh nggak kita orang? Kita lihat nanti apakah kita termasuk kategorinya yang boleh ikut pendapat Ibnu Abbas. Nanti kita jelasin di sini. Yang pertama, syaratnya binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing. Yang kedua, harus dilakukan pada yaumul idin nahri wa ayyamut tasyrik, dilakukan disembelih pada hari lebaran dan hari tasyrik. Kapan mulainya? Setelah terbitnya matahari pada hari lebaran Idul Adha dan melewati sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Setelah melewati 2 rakaat sholat dan 2 khutbah, masuklah waktu udhiyah. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik terakhir 11, 12, 13. Tenggelam matahari pada hari tasyrik, selesai waktu udhiyah. Lalu yang ketiga syaratnya yang disembelih tersebut syaratnya harus tagarruban ilallah, harus ada niat pendekatan diri kepada Allah. Kalau pada lebaran nyembelih kambing dengan tujuan pengen jualan sate kambing, korban bukan? Bukan. Pengen nyembelih sapi dengan tujuan bakal jual, korban bukan? Bukan. Artinya harus ada niat udhiyah. Niatnya apa? Nawaitu udhiyah sunnah lillahi ta'ala. Atau bagi bahasa Indonesia, niatku korban sunnah lillahi ta'ala. Cukup. Cukup di dalam udhiyah tersebut. Ini katakan. Kemudian
Ini penting. Udhiyah itu hukumnya adalah sunnah muakkad ala kifayah, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, takkid. Bagi siapa? Bagi kita umat Nabi. Tapi bagi Nabi sendiri hukumnya wajib. Kenapa wajib bagi Nabi, kita bagi sunnah? Karena Nabi diperintahkan oleh Allah langsung wanhar. Wassalli lirabbika wanhar. Salatlah engkau kepada Tuhanmu ya Muhammad, lalu korbanlah. Ini perintah langsung dari Allah kepada Nabi. Makanya Nabi mengatakan ini wajib untukku, sunnah lakum kata Rasulullah. Sunnah bagi kalian kata Rasulullah. Makanya bagi kita hukumnya sunnah. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat yang mengatakan hukum korban itu wajib. Pendapat siapa? Itu pendapat Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan korban itu wajib, nggak korban dosa. Tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, sunnah muakkad. Ini katakan. Bagi siapa sunnah ini? Ayo kita lihat, kita termasuk sunnah atau tidak. Yang pertama, bagi seorang muslim, tidak disunahkan bagi mereka orang kafir. Habib, kami suka dikasih orang kafir pas mau lebaran Idul Adha untuk korban, dikasih sapi satu. Boleh gak Habib? Boleh saja, hadiah gak apa-apa. Tapi korbannya atas nama kita, bukan atas nama orang kafir tersebut. Yang kedua, balik. Tidak disunahkan bagi anak-anak. Habib, tahun kemarin saya korban untuk saya, sekarang ini saya korban untuk anak saya yang belum balik. Tidak disunahkan bagi anak yang belum balik. Artinya jenengan harus korban juga. Kalau jenengan korban untuk anak saya, jenengan nggak korban, sampai nggak korban, maka hukum meninggalkan sunnah ini makruh kata ulama. Makanya tidak disunahkan bagi yang belum balik. Yang ketiga, berakal, tidak disunahkan bagi orang gila. Yang keempat, hur, merdeka, tidak disunahkan bagi hamba saya. Yang kelima, al-mustati, ini penting, bagi mereka yang mampu untuk korban. Bagi mereka yang mampu untuk korban. Kita mampu nggak korban, Pak, Bu? Mampu dah? Mampu dah? Mampu. Nah, pertanyaan berikutnya, mau nggak? Enggak. Kita orang ini kategorinya mampu. Mampu itu yang bagaimana? Siapa kategori mampu di dalam syariat? Bukan mampu kategorinya kita orang. Habib, saya nggak mampu. Kategori yang nggak mampu itu bagaimana? Ini dalam syariat mengatakan orang yang dikategorikan mampu adalah menyaqdir 'alaiha fadilatan an hajatihi wa hajati mamuni yaumul id wa ayyamut tasyrik. Orang yang punya kelebihan nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk orang yang diwajibkan olehnya berikan nafkah selama 4 hari, hari tasyrik, hari lebaran, hari tasyrik. Ayo Bu, kira-kira berapa duit belanja untuk 4 hari? 200.000 cukup dah? Lebaran Idul Adha dan dan hari tasyrik. 200.000 cukup dah? Woi, langsung teriak, dah. Tadi cukup ngomong. Nah, berapa? 300.000? Wis. 400.000? Nggak cukup terus. Sejuta lagi kurang masih. Pak, duit belanja sejuta kurang nggak? Ibu-ibu nih, subhanallah, pengalaman. Nganjot duit 100.000, duit 50.000, ngasih duit belanja 20.000, habis. Ngasih belanja 50.000, habis. Ngasih 100, habis. Ngasih 500.000, habis. Sejuta pernah ngasih duit belanja, habis. Masya Allah, luar biasa. Jadi antara 20.000, 50.000 sama 1 juta itu bagi perempuan itu sama. Nah, bagi kita saja yang beda. Bu, misal contoh 4 hari itu cukup 200.000 atau 300.000. Anggaplah 500.000 misal. Anggaplah 500.000. 4 hari pada hari lebaran, hari tasyrik. 500.000 kita anggap cukup. Jika jenengan bapak-bapak punya uang daripada uang tersebut 2,5 juta, maka kategorinya mampu tidak untuk korban? Mampu. Kenapa?
karena sudah punya kelebihan nafkah untuk dirinya dan keluarganya selama hari lebaran dan hari tasyrik. Habib memang punya duit 2 juta tapi pengen beli HP, nggak disunahkan beli HP, yang disunahkan korban. Jika punya kemampuan tersebut maka harus korban. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Imam Syafi'i beliau katakan radhiyallahu anhu, beliau katakan apa? La urakhisu fi tarkiha liman qadra 'alaiha. Tidak ada rukhsah bagi mereka, kata Imam Syafi'i, orang yang mampu untuk korban tapi mereka enggak mau korban. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah melarang orang yang enggak mau korban tapi dia mampu mendekati tempat salat-salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah wajib, kalau nggak korban dosa orang yang seperti itu. Nah Pak Bu, kalau kategorinya sekarang ini kita mampu dah? Mampu dah? Mampu. Apalagi kita mau beli korbannya, kambingnya yang murah-murah saja, kambing betina saja, nggak usah harus kambing lanang. Karena dalam korban dan udhiyah akikah itu tidak disyaratkan kambing itu harus lanang. Boleh betina, jangan mau dioloi oleh tukang kambing, harus beli kambing lanang. Siapa tukang kambing di sini? Ada? Banyak? Banyak di sini? Banyak? Nggak ada? Biasanya kalau mau korban kita orang harus disuruh beli kambing lanang. Kambing lanang 3 juta. Kambing betina 800.000, 700.000, 1 juta. Habib sekarang ini di Palembang lagi ngumpulin anak-anak majlis sama seperti ini. Anak-anak majlis, ayo siapa yang mau beli kambing? Berapa Habib? 1.200.000. Wih murah Habib. Enggak, itu nyosok pasti. Habib bilang 1.200.000, paling harga kambingnya di bawah 1 juta. 200-nya sisanya kita buat konsumsi, makan-makan. Semangat, langsung daftar 20 orang. Siap mau beli kambing. Habib murah, nggak pernah kambing. Iya, kambingnya kambing betina. Pak, sering makan kambing? Bu, sering makan kambing? Bisa nggak bedain antara kambing lanang dan kambing betina? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi jangan pikir, oh jangan kambing lanang nggak boleh. Enggak, kambing betina saja beli. Lebih murah. Hemat, nyiapin duit 3 juta, bisa dapat 3 kambing betina. Lihat kan. Bisa dapat 3 kambing betina. Nanti makanya siap-siap. Kumpulin duit. Kalau di sini nggak ada, cari di desa-desa lain. Biasanya banyak. Lihat kan. Apalagi misalnya kumpulin duit ke Lampung, katanya di Lampung tuh banyak orang jualan kambing. Cari, kumpulin semua kambing-kambing betina, beli murah-murah, katanya di sana-sana tuh katanya murah-murah, 600, 500, di bawah juta. Habib saja di Palembang dapat 800.000, apalagi kalau ngambil di tempatnya. Makanya Pak Bu, syaratnya nggak harus kambing itu lanang atau laki-laki, lanang ataupun betina. Yang penting kambing dan syaratnya umurnya cukup. Nanti kita bahas. Nah, jika kita punya kemampuan, korban saja, siapkanlah. Makanya kalau mau beli kambing sekarang ini lebih murah dibandingkan nanti pas mau deket-deket korban, apa mahal kambingnya. Kemudian disunnahkan bagi mereka yang hendak korban, yang pertama sunnahnya jangan menghilangkan bagian daripada tubuhnya, bulu-bulunya, rambutnya, kukunya jangan dihilangkan. Kapan mulai jangan dihilangkan? Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai kita korban. Dari tanggal 1 Dzulhijjah. Artinya kalau mau cukur-cukuran itu sebelum tanggal 1 sudah cukur-cukur dulu. Semuanya cukur-cukur, potong kuku sudahnya potong kuku dulu. Jangan dibiarin sudah panjang, jangan. Tapi sampai tanggal 1, dari mulai tanggal 1 sampai kita korban, baru sunahnya kita potong. Kenapa? Karena dalam riwayat itu rambut, bulu-bulu tersebut juga akan mendapatkan ampunan dan pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnahnya bagi laki-laki
sembelih sendiri. Kalau bagi perempuan sunahnya diwakilkan kepada orang lain. Laki-laki yang nggak bisa nyembelih ketakutan, wakilkan. Tapi sunnah nyembelih sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah nyembelih sendiri. Habib anak-anak majlis di Palembang itu yang mau ikutan nyembelih, ikut nyembelih korban bareng-bareng kita orang, itu harus nyembelih sendiri. Yang beli sapi harus nyembelih sendiri. Pucet-pucet mukanya pas nyembelih. Ketakutan. Ada satu orang nggak pernah nyembelih hewan, nggak pernah nyembelih ayam, nggak pernah nyembelih sapi, nggak pernah. Nah, nyembelih kami nggak pernah. Ini pas dia beli sapi, habis suruh nyembelih sendiri. Nggak berani, kata Habib, kalau nggak berani bawa pulang sapinya, sembelih aja tempat yang lain. Akhirnya kepaksa nih. Nah, harus diajari, pegangin, dipegangin, dibimbing sama Habib. Baca bismillah, baca salawat dan segala macamnya, baru nyembelih. Mukanya putih, ini katakan. Jadi pas kelihatan setelah nyembelih, itu mukanya pucet, ini katakan. Mukanya pucet, langsung keduduk dia. Nggak mampu lagi berdiri katanya. Lemas kakinya katanya. Tapi intinya dia pernah nyembelih, ngikutin sunnah Nabi. Apa Habib manfaatnya nyembelih sendiri sunnah Nabi? Manfaat sunnah Nabi, orang yang menghidupkan sunnah Nabi itu kata Nabi, ma'i fil jannah, dia akan bersamaku nanti di surga. Dalam riwayat lain kata Rasulullah, orang yang suka menghidupkan sunnah Nabi adalah kata Rasulullah apa? Kana lahu mi'ajur syahid, dia akan mendapatkan ganjaran pahala 100 pahala orang yang mati syahid. Masya Allah. Pakai baju ini nih, koko nih, pakai kopiah, pakai syal, sunnah Nabi. Jenggot nih, sunnah Nabi. Walaupun hanya sebatas begini saja, tapi ini sunnah Nabi. Pertanyaannya, kalau bukan kita yang masang ini, siapa lagi? Apa orang kafir mau ikutan? Enggak. Pakai celak, sunnah Nabi. Alhamdulillah. Ini adalah sunnah Nabi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menghidupkan sunnah Nabi ini? Pahalanya, kata Nabi, dia akan bersamaku ke dalam yaumul qiyamah. Man ahya sunnati inda fasadatil ummati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku sudah rusak, maka dia akan bersama denganku di surga. Dalam riwayat, dia akan dapat ganjaran pahala 100 pahala orang yang mati syahid. 100 pahala orang yang mati syahid. Masya Allah. Nah, sunnah bagi mereka perempuan, walaupun bisa nyembelih sendiri, jangan nyembelih, wakilin. Nah, sunnah bagi mereka yang mewakilin, melihat sembelihannya, melihat yang disembelih. Karena Rasulullah pernah ngomong kepada Sayyidah Fatimah, gumi ila udhatiki fashadiha fa innahu bi awali qudrati min damiha yughfar laki ma salafa min dzunubiki. Wahai Fatimah, bangkitlah kau, saksikan sembelihanmu ini, karena tetesan darah pertama itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa engkau. Lalu Imran bin Husain, sahabat Nabi, dengar itu, omongan itu, lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadza laka wa li ahli baitika wa ahlu dzalika antum lil amli muslimina amma ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini untuk kau dan keluargamu saja atau untuk kau dan keluargamu dan seluruh kaum muslimin? Faqala Rasulullah katakan, lil muslimina amma, untuk seluruh kaum muslimin. Siapapun yang melihat sembelihannya, menyaksikan sembelihannya, darah pertama itu akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Yang korban, tapi yang tidak korban tidak usah nonton, tidak juga diampuni dosanya. Ini sudah ada korban, berebut, pengen nyingok. Harusnya duduk di belakang, biar yang korban nyingok. Biar apa? Dapat ampunan dosanya. Kemudian hukum sunnah udhiyah ini, hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Hukumnya sunnah kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnatul ain, ada sunnah
kifayah. Sunnah kifayah itu ada 7 dalam syariat. Kalau di dalam udhiyah ini sunnah kifayah bagi satu keluarga. Fa idza atabiha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Artinya misalnya bapaknya, ibunya, 3 anaknya. Satu saja yang korban, maka 4 ini yang mampu tidak dihukumi makruh. Tapi jika tidak mau korban semua, hukumnya makruh semua. Makanya hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu ada 7 dalam syariat kita. Selain ini tidak dihukumi sunnah kifayah. Yang pertama udhiyah, sunnah kifayah. Yang kedua adzan. Hukum adzan itu apa hukumnya? Sunnah kifayah. Satu adzan, yang lain nggak perlu lagi adzan. Yang ketiga adalah qomat, iqamah. Satu qomat, yang lain nggak perlu lagi qomat. Yang keempat adalah tasmid, menjawab orang bersin. Kalau teman kita ada yang bersin nih, satu orang di dalam majlis ini ada yang bersin, maka salah satu di antara kita sunnah menjawabnya dengan mendoakan dia. Apa jawabannya? Yarhamukumullah. Hafalin. Hafalin, itu hak muslim terhadap muslim. Hak orang muslim kepada muslim. Artinya jika ada yang muslim itu bersin, maka dia punya hak kepada kita untuk mendoakan dia. Tapi dengan syarat dia ucapkan alhamdulillah dulu. Jadi kalau kita bersin, alhamdulillah, baru didoakan. Kalau orang mendengar kita, orang dengar bersin, yarhamukumullah, semoga Allah merahmatimu. Nah, kita yang didoakan yang bersin tadi, doakan lagi. Apa balasannya? Yahdikumullah waslih balakum. Hafalin. Itu sunnah Nabi. Orang kafir aja orang bersin dia ucapkan God bless you kan. Iya, orang kafir. Habib pernah nonton orang kafir bersin, dia di situ God bless you. Habib baca artinya semoga Tuhan merahmatimu. Ya Allah, ini sunnah Nabi. Yang artinya yarhamukumullah, semoga Allah merahmatimu. Dipakai orang kafir. Muslim sendiri nggak bisa. Makanya Pak, Bu, kalau ada yang bersin itu kita rame-rame nih doakan ya. Pertama kalau dia diam, kita suruh ucapkan alhamdulillah. Dia ucapkan alhamdulillah, baru kita doakan yarhamukumullah, semoga Allah merahmatimu. Dibalas lagi, yahdikumullah waslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau dan memperbagus hatimu. Lihat Pak, Bu, orang muslim saling mendoakan. Ini enggak sekarang ini, zaman ini sesama muslim saling mengkafirkan, sesama muslim saling mensyirik-syirikan, sesama muslim saling menjatuhkan. Ini yang terjadi. Berapa banyak tempat-tempat kebaikan seperti ini dimusuhi. Masya Allah. Kalau musuh itu orang kafir ya wajar. Ini sesama muslim. Kita ngadakan majlis, ada yang nggak seneng, lucu. Kita bikin majlis seperti ini, ada yang nggak seneng. Masya Allah. Mending yang nggak seneng itu orang awam. Terkadang ada juga kiai, orang alim, ustadz yang nggak seneng. Padahal sama-sama orang yang berilmu. Aneh sudah. Fitnahnya luar biasa. Kok bisa sampai seperti itu? Makanya Pak, Bu, hati-hati dengan fitnah yang seperti ini. Hati-hati. Kalau kita diajak untuk membenci sesama muslim saja nggak boleh, apalagi muslim itu jika dia melakukan kebaikan. Orang mabuk saja nggak boleh kita benci. Ada orang mabuk, boleh nggak kita benci? Nggak boleh. Yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Kata Nabi dalam syariat kita orang, disebutkan kata para ulama, idza ra'akum, jika kalian melihat ada orang maksiat mabuk dan kalian memandang orang maksiat itu dengan pandangan hina pada saat kalian melihatnya, halu aswa minhu indallah, maka keadaan orang yang melihat itu lebih buruk di sisi Allah dibandingkan orang yang maksiat. Ada orang mabuk, kita lihatnya dengan istighfar, hinaan. Orang itu apaan, mabuk aja kerjaannya. Menghina, pandangan menghina. Maka pada saat itu posisi kita lebih buruk di sisi Allah dibandingkan orang yang maksiat itu. Makanya nggak boleh kita benci sama orang.
Yang kita benci adalah perbuatannya. Apa Habib yang harus kita lakukan jika kita melihat maksiat? Jika kita bisa mencegahnya, mencegah. Nggak bisa, paling sedikit kita doakan. Doakan dia dan doakan kita. Doakan dia mudah-mudahan diberikan hidayah untuk bisa taubat. Doakan kita supaya kita terjauhkan daripada musibah maksiat tersebut. Selesai. Saling mendoakan, bukan saling menjatuhkan. Penting. Kemudian yang kelima, tasmid, menjawab orang bersin. Fi'lan bil mayyit, melakukan perbuatan terhadap mayit yang sunnah. Mewudhu'i mayit, apa hukumnya? Sunnah. Memandikan mayit, apa hukumnya? Wajib kifayah. Mewudhu'i mayit itu hukumnya sunnah kifayah. Satu yang melakukan, yang lain lepas. Kemudian apa? Memulai salam kalau rame-rame. Kalau rame-rame, memulai salam apa hukumnya? Sunnah. Menjawab salam wajib. Kalau rame-rame kita jalan rame-rame, ada orang muslim, kita memulai sunnah salam itu hukumnya sunnah kifayah. Kalau rame-rame. Kalau kita sendirian sunnah ain. Menjawab salam apa hukumnya? Wajib apa? Wajib ain apa wajib kifayah? Wajib ain apa wajib kifayah? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah kalau rame-rame. Artinya jika jawab salam di sini Habib berikan salam, satu saja yang menjawab, yang lain nggak dosa. Tapi jika tidak ada yang menjawab, dosa semua. Kalau itu rame-rame. Kalau sendiri yang diberikan salam, maka hukum jawabnya fardu kifayah, fardu ain, artinya wajib dijawab. Lalu yang terakhir, makan bersama satu nampan. Hukumnya sunnah kifayah juga, baca bismillah. Makan senampan, bukan sendirian makan senampannya, rame-rame. Baca bismillahnya hukumnya sunnah kifayah, satu yang baca, yang lain nggak apa-apa nggak baca. Amalin nggak? Ngamalin nggak? Makan nggak senampan sama istri, sama suami, sama anak? Pernah? Nggak pernah. Itu sunnah Nabi. Habib sampai sekarang alhamdulillah, itu di rumah itu makan senampan sama istri sama anak. Subhanallah, berkah luar biasa. Itu beras, nggak percaya silakan. Itu 10 kilo, itu bertahan bisa sebulan lebih. Serumah, anak Habib 5. Nggak percaya jenengan? Berkah, masya Allah. Lauk pauk pun nggak terlalu banyak-banyak. Kita orang makan bareng-bareng sebabnya. Lauk pauk itu kalau ayam itu 2 biji cukup sudah, 2 potong. Karena kalau makan satu nampan itu sama anak-anak Habib itu, mengambil ayamnya itu, mereka tuh berpikir juga nggak ngambil semuanya, ngambil sedikit cuel-cuel. Coba bayangkan itu kalau makan piringan, kalau piringan dia kasih ayam, Habib ambil itu piringnya ayamnya sedikit saja, ngamuk pas dia. Tapi kalau senapan, subhanallah nggak ngamuk dia. Bareng-bareng kita orang makan. Masya Allah, alhamdulillah berkah. Bahkan itu ngajarin juga sama anak-anak kita orang, ngajarin untuk bisa berbagi sama yang lain, nggak menang sendiri. Terus baca doa, baca bismillah. Habib kalau bahkan itu nggak dilafalkan baca bismillahnya, dia suka negor. Abuy makan baca bismillah, Abuy baca doanya. Dia suka seperti itu. Jadi dengan anak-anak tuh baca doa tuh harus dilafalin supaya dia juga dengar, dia juga baca. Ini secara tidak langsung kita melatih mereka orang. Ngikutin sunnah Nabi. Ngikutin sunnah Nabi, habis makan kecop tangan. Sunnah Nabi, habis makan kecop tangan. Piringnya tuh dibersihin sampai mengkilat. Itu berkah. Itu syariat Nabi. Kalau yang jatuh-jatuh tuh kita diambilin tuh. Yang jatuh-jatuh tuh nasi tuh ambilin. Itu manfaatnya luar biasa, pahalanya luar biasa kalau jenengan tahu.
Makan tuh tumpah-tumpah kan, jatuh-jatuh, diambilin. Masya Allah. Bukan kikir, ngikutin sunana, bukan jorok. Siapa bilang jorok? Itu sunnah Nabi. Tidaklah Nabi memerintahkan hal itu, pasti itu yang terbaik bagi umatnya. Jangan terdoktrinkan dengan orang kafir. Minum segelas Habib rame-rame sama anak istri. Nah, bukan segelas masing-masing, enggak. Segelas bareng-bareng kita orang minum. Mengatakan, alhamdulillah berkah. Allah berikan keberkahan, alhamdulillah. Amalkan karena sunnah Nabi. Kemudian itu 7 sunnah yang dikenal dengan sunnah kifayah. Korban, adzan, qomat, jawab orang bersin, perubatan mayit yang sunnah-sunnah, mulai salam dan makan 1 nampan, baca bismillah. Baca bismillahnya itu sunnah kifayah. Satu yang baca, yang lain nggak baca nggak apa-apa. Kemudian udhiyah ini hukumnya tidak diwajibkan kecuali dinazarkan. Kalau dinazarkan hukumnya jadi wajib. Kemudian udhiyah ini, umur udhiyah kambingnya itu kalau domba umurnya 1 tahun naik ke 2 tahun. Umur 1 tahun ke atas. Kalau kambing dan sapi umur 2 tahun ke atas. Kalau onta umurnya 5 tahun ke atas. Ini katakan. Kalau onta umurnya 5 tahun ke atas. Ini katakan. Kemudian yang harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan. 1 kambing itu untuk 1 orang. 1 sapi boleh untuk 7 orang. Semuanya boleh niat untuk udhiyah atau gabung. Misalnya Habib 1 sapi, Habib kami ini 1 sapi, 2 orang untuk korban, 2 orang untuk kekah, 2 orang lagi untuk makan, 1 orang untuk jualan sate Habib. 1 sapi boleh nggak untuk 7 orang? Boleh. Nggak harus 7 orang itu niatnya semuanya udhiyah, nggak harus. Yang penting 1 sapi boleh untuk 7 orang, nggak boleh lebih. Habib kami 1 kambing untuk 1 keluarga boleh nggak? Nggak boleh. 1 kambing untuk 1 orang. Tapi Habib kami beli kambing patungan. Untuk 1 kambing. Kami dapat pahala. Kalau pahala dapat. Tapi kalau udhiyahnya untuk 1 orang, 1 kambing atas nama 1 orang. Sapi, 1 sapi boleh untuk 7 orang. Mengatakan. Kemudian penting nih. Wala yajuz an yudhahi an ghairihi bighairi idni. Tidak boleh kita korban untuk orang lain tanpa izin orang tersebut. Habib kemarin saya korban untuk Habib, nggak sah. Kenapa nggak sah? Izin dulu. Habib saya mau izin tahun ini korban untuk atas nama Habib ya. Oh silakan. Sah hukumnya. Baik masih hidup atau sudah meninggal. Habib, izin orang meninggal gimana caranya? Dibangunin lagi? Enggak, izin orang meninggal itu kata ulama wasiat. Jadi Habib boleh nggak korban untuk orang yang sudah mati? Boleh nggak korban untuk orang yang sudah meninggal? Nggak boleh, kecuali ada wasiat dari orang yang meninggal. Habib kami korban untuk bapak kami yang sudah meninggal, nggak sah. Kecuali ada izinnya. Misalnya izinnya gimana? Bapaknya sebelum meninggal ngomong sama anaknya, nah kalau kau mampu nanti ya, bapak wasiat untukmu ya. Kalau nanti luas rezekimu, kamu bapak sudah nggak ada lagi, kamu korban untuk bapak ya. Ya pak, mati bapaknya. Anaknya punya rezeki, korban untuk bapaknya, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Sudah ada izinnya. Habib selama ini kami banyak korban atas orang yang meninggal, nggak sah hukumnya mayoritas pendapat para ulama, nggak sah. Kecuali ada 1 pendapat Imam Rafi'i yang mengatakan boleh, tapi mayoritas pendapat yang kuat mengatakan tidak boleh kita korban untuk orang yang sudah meninggal. Lalu bagaimana caranya Habib? Caranya yang sepakat para ulama yang memperbolehkan adalah korban atas nama orang yang hidup, lalu hadiahkan untuk orang yang meninggal. Sepakat ulama mengatakan hukumnya boleh. Hadiahkan pahala sedekah korban tersebut untuk orang yang meninggal, itu boleh.
Jadi ingat-ingat nanti, jangan ada yang korban lagi untuk orang yang sudah meninggal. Berarti kemarin itu bagaimana? Kemarin itu sedekah saja sudah, bukan korban. Jika mau korban, ya harus atas nama orang yang hidup. Habib, tahun kemarin saya sudah korban, tahun ini istri saya. Nggak apa-apa, satu keluarga, sunnahnya sunnah kifayah. Habib, tahun kemarin saya korban, sekarang untuk anak saya yang belum balik. Nggak sunnah, tetap jenengan yang harus dituntut. Artinya jika kamu nggak korban, kamunya hukumnya makruh. Paham? Kemudian yang paling afdal yang mana Habib? 7 kambing atau 1 sapi? Mana yang lebih afdal? 7 kambing lebih afdal daripada 1 sapi. Kenapa? Karena tujuan korban itu iraqad dam, mengalirkan darah. Semakin banyak darah yang dialirkan, semakin bagus. Kemudian yang paling afdal apa? Onta sendirian. Yang kedua sapi. Habib, sapi sendirian boleh nggak? Boleh. 3 orang boleh nggak? Boleh. Tapi paling banyak berapa? 7. Kemudian penting nggak boleh dikorbankan binatang yang cacat, yang sakit. Di antaranya apa? Yang pertama nggak boleh aurah, cacat matanya, nggak boleh dikorbankan. Lihat matanya. Kemudian apa? Pincang, nggak boleh dikorbankan. Walaupun pincangnya tuh dihasilkan ketika hendak disembelih. Pernah kejadian. Jadi sapi diikat nih, ditarik kan, ditarik, lalu didorong itu sapinya. Setelah jatuh tuh sapi, berontak tuh sapi. Akhirnya berontak, itu ikatan lepas. Ketika berdiri lagi kencot itu sapi langsung. Maka pada saat itu nggak boleh lagi dikorbankan. Karena dianggap pincang, nggak cacat, nggak boleh lagi dikorbankan. Itu yang motong, ganti sapi barunya. Masya Allah. Jadi hati-hati. Kemudian juga yang nggak boleh lagi marid bayin marbuha, sakit yang ketampaan kelihatan ini. Kambingnya, sapinya sakitan, ajfa, kurus, hilang otaknya, dikatakan. Itu juga nggak boleh dikorbankan. Kelihatan kurus, itu nggak boleh dikorbankan. Kemudian yang cacat kupingnya, ada bolong kupingnya, suka sapi itu di bagian kupingnya itu bolong, atau buntutnya yang dipotong, nggak boleh dikorbankan. Beda kalau seandainya khosyianya, apa bahasa sini? Teloknya, ada bijinya. Kalau dak kate, dak ada bijinya, itu boleh dikorbankan. Pernah kemarin nanya, Habib ini dari lahir bijinya 1 hilang, cuman ada 1, boleh nggak dikorbankan? Boleh dikorbankan, nggak apa-apa, mengatakan. Terus yang tanduknya pecah, boleh nggak dikorbankan? Boleh dikorbankan. Kemudian sunnah ketika korban. Sunnah ketika korban, yang pertama baca bismillah. Baca bismillah ketika nyembelih dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah. Artinya kalau nggak disembelih nggak baca bismillah nggak apa-apa, sah. Kecuali di luar mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan wajib baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah nggak sah sembelihannya. Kalau nggak baca bismillah nggak sah, dianggap binatangnya jadi bangkai. Tapi dalam mazhab Syafi'i baca bismillah apa hukumnya? Sunnah, bukan wajib. Baca bismillah, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian baca takbir, Allahu Akbar. Takbirnya bacanya 3 kali sebelum bismillah dan sesudah bismillah. Jadi takbir dulu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim. Baru takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu baca sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu yang terakhir baca doanya. Doa untuk korban. Apa doanya? Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatagabbal. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatagabbal. Ya Allah, ini nikmat yang kau berikan kepada kami. Wa ilaika, kami kembalikan kepada engkau dengan kurban ini, pendekatan ini, dengan korban ini. Fatagabbal, terimalah amal ibadah kami. Itu doanya. Baru sembelih.
Ini katakan. Sunnahnya sembelihnya itu dihadapkan arah kiblat. Kalau kiblat sana nyembelih arah kiblat. Ini katakan. Digulingkan, ini katakan. Dihadapkan arah kiblat, dikatakan. Kemudian sunnahnya tuh pisau kalau ngasah jangan di depan kambingnya. Nah, ini ngasah depan kambingnya, takut kambingnya. Sunnah biasa dulu. Kemudian kalau nyembelih yang kambing lain jangan dilihatin. Jangan dilihatin. Ini katakan itu sunnah. Lalu kakinya diikat tiga-tiganya kecuali kanan belakang. Dibiarin lepas, tapi hati-hati bahaya. Kalau bahaya terlalu takutan, pegang saja, ikat saja, langsung sembelih. Langsung sembelih. Kemudian, ini penting juga. Kalau kambing korban sunnah, kalau korban sunnah kita makan. Sunnahnya makannya hatinya, karena Rasulullah makan hatinya. Sisanya dibagikan, disedekahkan. Yang paling afdolnya kalau kita pengen makan itu makan sedikit hatinya, yang lain sedekahkan. Kalau kita pengen makan Habib, mana yang lebih afdol? Sepertiga kita makan, 2/3-nya kita sedekahkan. Habib, kami mau makan semua, sedikit saja kami sedekahkan, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Semuanya dimakan, sedikit saja yang sedekahkan. Dapat pahala korban nggak? Pahala korban dapat, tapi pahala sedekah sedikit itu yang dapat. Nggak semuanya dapat. Makanya Pak, Bu, sering-sering sedekah. Sedekah itu manfaatnya besar. Pernah Siti Aisyah pergi, Rasulullah pulang nih dari bagi-bagi duit, tinggal sisa sedikit. Ngomong sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, sisa sedikit duit nih, mau apa kamu? Oh ya Rasulullah, pengen makan kambing ya Rasulullah. Ini Rasulullah rumahnya berbulan-bulan gak pernah makan, cuman kurma dan air putih saja. Berbulan-bulan. Pas dapat duit seperti itu, Siti Aisyah senangnya bukan main, pengen makan kambing. Baiklah kata Rasulullah, siap-siap Siti Aisyah. Rasulullah pergi ke pasar beli kambing. Beli Rasulullah, dapat kambing satu. Pas pulang melihat ada fakir miskin, dipotong oleh Rasulullah kambing itu, dibagikan kepada mereka orang. Tinggal apa? Kepala dan kaki-kaki kambing. Gak mau mereka orang fakir miskin, gak mau makannya. Balik Rasulullah bawa pulang kepala dan kaki kambing. Kepala kambing dengan kaki kambing bawa pulang. Siti Aisyah sudah bayangin makan kambing. Nyampe rumah, coba bayangkan kalau itu istri kita. Nah Pak, bayangkan kalau itu istri kita. Tidur luar kita. Tidur luar kita orang. Gak mungkin masuk dalam rumah gitu orang. Ini Siti Aisyah ketika melihat kambing saja tersenyum. Siti Aisyah paham dengan Rasulullah. Pasti Rasulullah bagiin karena paham dengan Rasulullah. Lalu Siti Aisyah nyindir, ngomong sama Rasulullah. Sindirannya lembut sambil tersenyum. Ya Rasulullah, hilanglah kambing, tinggal kepala dan kaki kambing. Tersenyum Rasulullah pun menjawab, tidak wahai Aisyah. Hilanglah kepala dan kaki kambing, abadilah kambingnya. Kenapa? Karena kepala dan kaki yang bakal dimakan, itu yang akan hilang. Jadi kotoran lagi. Tapi yang disedekahkan akan abadi. Pak, Bu, ingat. Nabi bilang yang sedekah gak bakal miskin. Yang sedekah pasti digantiin. Yang sedekah tidak akan pernah berkurang hartanya. Itu Nabi yang bilang. Kenapa kita takut-takut untuk sedekah? Sedekah saja. Keluarkan harta kita untuk jalan Allah. Biar Allah yang ngatur rezeki kita. Gak akan miskin. Gak ada orang sedekah banyak, sedekah miskin. Gak ada. Pernah lihat? Gak ada pernah dengar orang yang sering sedekah miskin. Gak ada. Belum pernah Habib dengar orang yang banyak sedekah miskin. Orang yang sering berbagi itu miskin. Pasti orang yang sering berbagi, orang yang sedang bersedekah itu rata-rata orang kaya semua. Rata-rata. Kenapa? Karena jaminan dari Allah. Orang yang banyak bersedekah, banyak berbagi, itu pasti dia akan diluaskan rezekinya oleh Allah. Dilipatkan gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang kikir banyak, yang kaya banyak, yang miskin lebih banyak. Dengan alasan sayang nyimpen.
Makanya Pak, rata-rata ketika miskin itu menyumputin kita orang, kita kikirnya lebih pedit, tidak mau berbagi, takut kita orang. Nah, justru sedekah saja. Sampai-sampai sakit kata Rasulullah, perbanyak sedekah. Nah, ini udhiyah syaratnya harus diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Fakir miskin muslim dalam keadaan mentah. Habib, boleh nggak kami berikan kepada tetangga kami non muslim? Nggak boleh, mayoritas pendapat ulama. Walaupun memang ada pendapat ulama tersebut yang mengatakan boleh, tapi lebih baik tidak usah. Belikan saja kambing sekilo, berikan hadiah kepada mereka, bukan kambing korban. Nih penting, harus diberikan, setiap orang itu harus diberikan kepada fakir miskin. Misalnya nih 10 kambing, kita potong, kita cincang, kita bagikan fakir miskin dan orang kaya. Takutnya ada satu bagian kambing itu tidak diberikan kepada orang miskin, haram hukumnya. Jadi gimana caranya? Potong, ambil sedikit dagingnya, pisahin. Potong, ambil sedikit, pisahin. Potong, ambil sedikit, pisahin. Yang pisahin berikan kepada fakir miskin, sisanya bagi rata antara yang kaya dan miskin. Lalu yang terakhir, kambing korban itu nggak boleh dijual. Kulitnya, kepalanya, daging nggak boleh jual. Siapa yang nggak boleh menjualnya? Yang nggak boleh menjual tersebut yang punya, yang korban dan yang menerima. Kecuali yang boleh jual itu adalah yang nerimanya fakir miskin. Kalau yang nerimanya fakir miskin, hanya dia yang boleh jual. Tapi yang nerimanya orang mampu, nggak boleh jual. Terkadang tempat-tempat masjid itu kulit-kulit kambing itu dikumpulin oleh tukang potong, dijual. Haram menjualnya. Padahal nggak boleh jual. Siapa yang hanya boleh menjual? Orang miskin. Lalu bagaimana caranya Habib kalau nggak ini dijual orang? Cari orang miskin yang nggak punya, kasihin semua tuh. Buat apa katanya? Jual sama siapa? Sama saya, sini saya belinya. Beli baru kita yang jual, nggak apa-apa. Jangan dari kita yang menjual langsung. Itu hukumnya. Itu hukum sedikit daripada pembahasan tentang bab udhiyah. Lalu sedikit lagi Habib jelaskan tentang fadail bulan Arafah. Nanti Yaumul Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya. Satu saja seperti memerdekakan budak. Apalagi kalau kita baca 1000 kali. Perbanyak. Lalu juga baca surah Al-Ikhlas pada hari Arafah sebanyak 1000 kali. Barang siapa baca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali pada hari Arafah, tanggal 9 Yaumul Arafah, dia masya'al katanya, akan diberikan apa yang dia minta. Maka mudah-mudahan itu amalan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan korban. Kebanyakan masyarakat awam banyak yang bertanya. Jadi misalnya ada korban, dia korban, tapi dia kata, oh ini aku nadar katanya, nadar. Apakah orang nazar itu tidak boleh makan dagingnya dari daging korban itu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan masih korban juga. Jadi kebanyakan memang betul kata Habib, pada dulu kami termasuk panitia korban itu menyetorkan bahwa ini untuk almarhum si fulan. Jadi alhamdulillah waktu tahun kemarin sudah mulai kami rubah, karena kami juga sudah mendengar dari Bapak Habib bahwa si fulan itu tidak bisa kecuali pahalanya untuk si fulan. Jadi pertanyaannya, kira-kira ada yang tadi masuk ada juga, berarti yang anak-anak balik tidak diperbolehkan, ya, anak yang belum masih balik itu tidak diperbolehkan. Jadi pertanyaannya yang
tadi itu apakah orang korban nazar itu dagingnya tidak diperbolehkan? Itu jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sebagaimana Habib sampaikan, korban ini hukumnya sunnah muakkad kecuali dinazarkan. Kalau nazar hukumnya jadi wajib. Apa bedanya? Kalau nazar hukumnya wajib, artinya korbannya harus disedekahkan semua. Kita nggak boleh makan. Tapi kalau korban sunnah kita makan. Kalau kita nyerahkan sama orang, Habib suka dikasih lagi, Habib ke masjid. Bilangin korban saya jangan kasihin ke saya lagi. Kalau korban orang lain boleh saya dikasih ke saya. Tapi kalau korban saya karena saya sudah nadarkan, maka hukumnya jadi wajib. Itu saja ini katakan. Kemudian sebagaimana tadi korban atas anak-anak. Kalau anak-anak yang belum balik tidak disunahkan untuk korban, dan korban itu sifatnya setiap tahun. Walaupun tahun kemarin sudah, ya tahun ini kalau mampu lagi tetap disunahkan lagi untuk korban. Itu saja. Ada lagi yang tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tadi tapi kurang jelas menerangkan masalah kuku dengan bulu itu apa yang korban atau hewannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak boleh dihilangkan itu orang yang korban atau kambing yang korbannya, kuku dan bulu kambing yang korban, atau orang yang korbannya atau kambingnya nggak boleh. Sebetulnya larangan itu untuk orang yang korban, karena dalam sejarah belum pernah kita motong kuku kambing, belum pernah kita orang motong kuku kambing. Makanya yang dilarang itu adalah kitanya yang korbannya, bukan kambingnya. Kitanya. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah kita dilarang yang nak korban, yang nggak korban potong saja. Kenapa dilarang? Karena dalam riwayat hadis larangan itu bahwasanya kalau kita potong kuku pada saat itu kuku bulu-bulu kita itu akan nuntut kepada Allah yaumul qiyamah akan pembebasan dari api neraka. Sebutkan dalam riwayat hadis. Nah, larangan ini ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan larangannya makruh. Tapi ada pendapat juga larangannya itu mengatakan larangan haram. Ini katakan. Kenapa? Karena kuku ini juga makhluk Allah. Bulu-bulu ini juga makhluk Allah. Takut mereka masuk api neraka, takut enggak? Takut batu saja. Takut untuk dijadikan bahan bakar api neraka, sedangkan batu menjadi bahan api neraka. Sehingga sunnah. Kenapa? Karena kalau sudah motong korban, pembebasan itu minan nar, pembebasan daripada api neraka Allah seluruh tubuh orang tersebut. Makanya mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah yang hendak korban tidak usah lagi nyukur bulu kumis, bulu kele, bulu kemaluan, potong kuku, tidak usah lagi. Tunggukan sampai setelah korban, baru setelah korban baru potong semua. Supaya apa? Supaya seluruh anggota tubuh kita mendapatkan pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ada lagi tanya? Ada lagi? Tidak ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, yang saya tanyakan masalah peralatan untuk menyembelih itu harus tajam. Ada yang bertanya, apakah boleh satu alat itu dipakai untuk beberapa hewan atau lebih? Ada yang berpendapat bahwa satu hewan itu satu alat bergantian atau banyak lebih dari satu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti pisaunya Habib, apakah satu kambing harus satu pisau? Jadi kalau 2 kambing 2 pisau beda-beda? Enggak, cukup satu saja pisaunya. Satu kambing satu pisau ini bisa untuk beberapa kambing. Yang penting tajam. Makanya nanti kalau sudah motong diasah lagi biar
biar tajam. Lalu kalau motongnya sunnahnya, kita kalau motong jangan dilepaskan begini. Sunnahnya nempel, terus potong seperti ini. Dipotong nempel terus sampai terputus urat nadinya, urat tenggorokannya, urat majelis nafasnya ini terputus semua. Nah, baru kita lepaskan. Ini katakan. Baru kita lepaskan. Ini katakan. Jadi pegang saja. Mulai baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadhi minka wa ilaika wa taqabbal, langsung selesai. Dihadapkan arah kiblat, menghadap arah kiblat. Jadi pegang lehernya langsung sembelih. Ini katakan. Karena Rasulullah itu megang sendirian kambingnya. Rasulullah itu diinjak badan kambing itu, dipegang, dipintir, Rasulullah megang sendirian. Kalau kita orang 4, orang 3 jarang makan kambing kita orang. Artinya nggak apa-apa. Yang penting usahakan nanti yang belum pernah, yang korban usahakan kalau bisa nyembelih sendiri. Kalau bisa nyembelih sendiri. Nggak apa-apa latihan. Mengikuti sunnah nggak apa-apa. Ada lagi tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan bab lain bukan korban, yaitu tentang sholat. Saya sendiri sholat supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya pun karena yang banyak yang berapa supaya diterima itu bagaimana. Terus yang kedua, saya sendiri dulu mungkin ya untuk dari kehidupan, kekurangan ekonomi, nah itu sholatnya banyak yang bolong-bolong. Untuk membayarnya supaya kita itu nggak punya hutang, itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, Habib, bagaimana supaya sholat kita diterima di sisi Allah? Ini berat kita orang. Jadi yang pertama kita harus paham dulu ilmunya. Kita harus paham wudunya. Makanya alhamdulillah di desa kita ada majelis taklim. Ada majelis taklim yang membimbing kita, Ustaz Asep dan kawan yang lain untuk belajar. Jadi antum semuanya Pak, Bu, harus deketin, harus belajar. Kalau nggak belajar, kita nggak paham. Nggak ada istilah itu nggak tahu nggak apa-apa. Nggak ada istilah nggak tahu itu nggak apa-apa. Oh Ustaz, nggak tahu Ustaz, nggak apa-apa. Tidak, dosa. Lemak nian kalau tidak tahu nggak apa-apa. Kalau tidak tahu nggak apa-apa, buat siapa? Buat apa kita belajar? Lebih baik tidak tahu, masuk surga. Nggak apa-apa. Jadi yang belajar ini yang banyak dosanya, masuk neraka. Tidak ada, Islam ini hilang, syariat ini hilang kalau kita katakan tidak tahu, tidak apa-apa. Makanya tidak ada istilah itu, tidak tahu itu tidak apa-apa, tidak ada. Tidak tahu berdosa. Itu doktrin syaitan untuk supaya umat Islam ini tidak belajar. Supaya umat Islam ini selalu melakukan ibadahnya salah galau. Makanya penting bagi kita orang, langkah pertama supaya sholat kita harus diterima oleh Allah, perbaiki dulu ilmunya. Pahami cara wudhu yang benar, cara mandi wajib yang benar, cara istinja, cara menghilangkan najis, cara sholat yang benar, cara mengucapkan takbir yang benar. Takbir itu kalau salah saja takbirnya, sholatnya tidak terima. Allahu Akbar, sadar takbirnya? Enggak. Kenapa? Karena memanjangkan ba. Kalau sholat takbirnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Pakai ngomong, Habib kan nggak tahu dah apa-apa. Nggak dosa. Lemaknya nggak tahu dah apa-apa. Belajar anda. Belajar itu wajib. Makanya Pak Bu, belajar itu hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan duduk dalam majlis ini. Duduk sini dapat pahala, tidak duduk dapat apa, bukan. Duduk dalam majlis ini kalau nggak paham tentang bab budia tadi, wajib.
tidak duduk sini dosa. Jika dia melakukan udhiyah tidak sesuai dengan syariat sebagaimana yang kita lakukan, korban untuk orang yang meninggal. Beb, selama ini kami korban untuk uang yang meninggal, tidak sah. Kenapa? Nggak mau belajar. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, kata Rasulullah. Setiap orang yang melakukan suatu amal ibadah tapi tidak didasari dengan ilmunya, maka amalnya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Makanya penting belajar. Alhamdulillah ini ada ustaz, kita bantu bareng-bareng memakmurkannya. Ajak saudara, ajak yang lain, bantu dengan tenaga kita, bantu dengan kedudukan kita, bantu dengan harta kita. Bagaimana supaya ini majlis bisa menyeluruh, supaya ilmu ini menyeluruh seluruh desa. Bukan desa sini be, bukan desa blok ini saja. Tapi kalau bisa blok-blok lain juga bisa mendapatkan pemahaman. Jangan sampai mereka tuh tidak paham. Itu tanggung jawab kita semua. Jangan kita pikir bahwasanya kita paham nanti selamat di akhirat. Tidak. Allah tanyakan juga. Kamu bisa paham? Paham ya Allah. Itu tetangga kamu paham nggak? Paham ya Allah. Satu blok kamu paham semua? Paham ya Allah. Blok sebelah paham nggak? Enggak ya Allah. Oh nggak selamat kamu. Jadi berat memang. Memang berat. Artinya masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu harus rame-rame kita orang. Ya mau tidak mau kita harus ngalah, harus berbesar hati. Harus biasa dikambing hitamkan, dikatoi wong. Ya maklum be. Maklum saja itu. Kenapa? Karena Nabi saja dipukuli. Nabi luar biasa dakwahnya, kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi artinya kita ini harus saling tolong menolong. Makanya kita rutinan, kita pindah-pindah dari SP1, SP2, SP3. Ana harapkan kalau bisa setiap SP itu sudah ada majelis rutinan masing-masing. Jangan andalkan anak saja. Kalau pengennya anak setiap hari bisa, setiap minggu, setiap bulan bisa ke sini. Alhamdulillah G1 setiap bulan. G1 dia jompo dari Palembang, buat Habib ngajar setiap bulan ke sana. Ke G1, dari G1 baru ke sini. Makanya agak telat tadi itu, maaf. Kenapa? Karena di pertengahan jalan tadi ada truk kepanter. Sudah nunggu. Mau tidak mau lewat mana lagi? Dua orang kita orang tadi, dua mobil. Satu mobil ini, satu lagi mobil Innova. Karena satu Innova ini nggak mau mungkin kan akhirnya suruh pulang, suruh muter lagi ke G4 balik dia. Padahal sudah hampir jalan sini. Makanya kita orang lanjut lagi di sini. Artinya Masya Allah, daerah antum ini memang sulit. Daerah Bapak ini, Bu, memang sulit untuk dijangkau. Tapi sayang kalau ada majelis seperti ini, kita orang nggak saling bantu, nggak saling ngajak. Karena memaafkan, untuk bisa menyelesaikan supaya tata cara ibadah kita ini benar di sisi Allah. Tidak ada tujuan lain di sini. Kita orang tidak ada tujuan duniawi di sini. Ada tujuan duniawi di sini? Tidak ada. Tidak ada tujuan politik, tidak ada tujuan untuk menyalahkan orang lain. Tidak ada. Kita orang cuma belajar, ngajar, nyenangkan hati Nabi saja berharap. Mudah-mudahan Nabi senang dengan kita orang. Itu saja sudah. Kan nanti mati kita orang, mati ini siapa menolong kita orang? Siapa menolong kita orang kalau bukan Nabi yang menolong kita orang? Allah. Mengandalkan amal, ya Allah. Dosa kita lebih banyak dari amal kita orang. Makanya pahami tentang cara sholat. Setelah pahami sholatnya, perbagusin niatnya, ikhlas, makan makanan yang halal, musolanya harus halal, pakaiannya harus halal. Dikatakan harus hilangkan sifat ujub, bangga. Itu syarat diterimanya di sisi Allah. Kalau semuanya sudah dilakukan sesuai syariat, ikhlas, makan halal, pakaian halal, tempat sholatnya halal, kemudian khusyuk, kemudian hilang daripada sifat ujub, bangga, merasa amal ini karena kita yang beramal. Itu ujub, bangga, menghilangkan pahala puasa, menghilangkan pahala ibadah yang kita lakukan. Kalau sudah kita lakukan, insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah. Lalu Habib, gimana sholat-sholat dulu yang kami suka tinggalkan? Qadha. Gimana cara yang gampang? Cara yang gampang itu habis sholat maghrib, sholat lagi maghrib. Berapa banyak qadhanya? Ninggalkan sholatnya. Habib 10 tahun saya ini
Dari saya balik sampai sekarang ini baru 10 tahun saya meninggalkan sholat. Bagaimana caranya yang lebih gampang untuk mengqadha sholatnya? Ya paling gampang ya habis sholat maghrib, sholat lagi maghrib 10 kali. Habis sholat isya lagi 10 kali. Habis subuh lagi 10 kali, isya, zuhur lagi 10 kali, asar lagi 10 kali. Berapa tahun selesainya? Berapa tahun? Setahun. Kenapa? Karena angsurannya gede, 10. Beb gak sanggup 10 gedean angsurannya. Ya sudah 55. Kalau 555 berapa tahun? 2 tahun. Gak sanggup Habib 22 saja Habib. Sanggupnya 222. Ya sudah 22. Berapa tahun? 5 tahun. Kalau selamat panjang umur. Tak selamat urusan kepada Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar insyaallah. Yang penting kalau kita sudah berupaya untuk mengqadha salat-salat kita, mengqadha puasa-puasa yang kita pernah tinggalkan. Kalau ajal kita pendek sampai akhirnya, yang penting kita sudah berusaha. Karena yang masukkan surga itu bukan amal, tapi yang masukkan ke surga itu adalah rahmatnya Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu kepatuhan, bukan amalnya. Allah perintahkan ati Allah wa rasulah alakum turhamun. Tunduklah kau pada Allah dan Rasul supaya kau dapat rahmat. Makanya Nabi mengatakan tidak ada salah satu di antara kalian masuk surga dengan amal kalian. Nah, sahabat nama, wala anta ya Rasulullah. Kau juga begitu ya Rasulullah. Wala ana, aku juga tidak masuk. Tapi Allah liputin aku dengan rahmatnya. Supaya dapat rahmatnya, tunduk patuh. Contoh seperti ini gambarannya. Ada seorang bapak, orang tua, punya anak 5, A, B, C, D, E. Si A ini yang paling disenangi oleh orang tuanya. Kenapa? Karena kalau disuruh makan, dia makan. Kalau disuruh mandi, dia mandi. Kalau dikongkon, cepet. Kalau disuruh ini, cepet. Disuruh berhenti main, dia berhenti main. Pertanyaannya, kenapa orang tuanya senang kepada anak ini? Apa karena anak ini makan? Apa karena anak ini mandi? Bukan karena makannya, bukan mandinya, bukan perintahnya, tapi apa kepatuhan anak tersebut. Begitu juga kita, kepatuhan kita yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya kenapa kita berusaha untuk mengqadha, walaupun kita tidak pernah tahu kapan matinya kita orang. Mungkin kita tidak sanggup mengqadha. Kepatuhan kita yang dilihat oleh Allah, usahanya kita, bukan hasil. Hanya Allah perintahkan. Makanya kita majlis ini sering Habib sampaikan, mau rame, mau sepi, mau orang nerima atau tidak nerima, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Urusan kita cuma ikhtiar, usaha saja. Karena yang dilihat oleh Allah itu usahanya, dengan harapan supaya kita dapat rahmatnya Allah. Maksiat kita tobat, maksiat lagi tobat lagi, maksiat lagi tobat lagi, sampai kapan? Sampai kita berusaha berhenti, bosan untuk maksiat. Sampai kapan? Sampai kita mati. Itu saja. Habib saya miskin, Habib sabar. Miskin Habib sabar. Sampai kapan Habib saya sabar? Sampai kamu mati. Kan gitu. Habib saya punya suami, Habib ngusulin, Habib bikin jengkel, Habib ini mau nikah lagi, Habib sakit hati saya, Habib susah saya, Habib sabar, nanti senang. Bener Habib senang, nanti pasti senang. Sabar saja hidup di dunia, pasti nanti senang. Kapan Habib? Nanti kalau mati. Nanti kalau senang nggak? Orang sabar senang nggak nanti matinya? Matinya senang. Coba kalau nggak sabar, di dunia susah, matinya susah. Mendingan sabar, nanti matinya paham dengan? Yang dilihat prosesnya, bukan hasilnya. Pakai bahasa seperti ini nih suka di media sosial. Usaha tidak mengkhianatin hasil. Bohong. Usahanya usaha, hasil itu kehendak Allah. Ada yang lebih hebat dari dia usaha, tetap saja miskin. Banyak nggak? Banyak. Dia usaha sedikit sudah bisa beli mobil, beli rumah. Usaha tidak mengkhianatin hasil.
Dia pikir dia bertuhan dengan usaha, karena dia pikir karena usaha dia. Bukan, itu bukan sama sekali karena usaha dia. Itu karena rezeki yang Allah berikan kepada dia. Dan itu bagian daripada dunia. Pakai bilang lagi, Habib rezeki anak soleh. Nggak ada. Rezeki itu Allah yang ngatur. Soleh itu adalah orang yang melakukan ketaatan dia kepada Allah dan menegakkan hak dia kepada makhluk. Menegakkan hak dia kepada Allah. Menegakkan dia hak kepada makhluk. Itu soleh. Ngaku-ngaku anak soleh, rezeki anak soleh. Enggak. Itu bagian dunia. Kalau kau bersyukur dengan nikmat itu, selamat. Enggak bersyukur, fitnah bagi engkau. Jadi ingat, laksanakan saja, qadha saja, maksiat tobat saja, tegakkan saja majlis taklim, ajak saja maksimal mungkin. Mau dikatain, mau diejek, mau dihina, biarkan. Ada nabi yang dakwah ribuan tahun, cuma umatnya 40 orang. Ribuan tahun. Ini rame. Nah, duduk sini kenal enggak, baru mungkin sebagian pernah pertama kali lihat Habib. Jadi biarin saja. Jadi ngajak saja kita ke sini ke situ. Kadang capek luar biasa. Tapi bismillah saja sudah. Masalah rezeki biarin Allah yang ngatur. Miskin ya miskin saja pasti. Kalau mau kaya saja sudah pasti. Miskin dan kaya bukan daripada usaha yang kita lakukan. Ingat itu. Itu semua dari Allah. Dan kita hanya diperintahkan untuk usaha. Biar mudah-mudahan hampir jam 11 lebih. Habib minta maaf kalau ada kata-kata yang tak baik, ucapan tak baik. Minta maaf lamuan minta maaf, kelamuan. Kalau ada hal-hal yang tak baik dari Habib, perilaku yang tak baik, Bu, Pak, minta maaf, minta ridhonya. Malam nisfu malam Yaumul Arafah.